Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya untuk kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi untuk topik keenam, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kalau untuk topik keenam ini masih akan melanjutkan bagian kedua dari penemuan model proses yang sudah kita pelajari juga pada pertemuan kelima atau minggu lalu. Jadi untuk pertemuan keenam akan kita mulai dengan kualitas model proses, kita lanjutkan dengan cluster proses, dan kita akhiri untuk penemuan model proses dengan analisa performance proses bisnis. Untuk topik ketujuh akan kita masuk kepada topik yang baru. Kita langsung masuk ke materinya ya, sesuai dengan intronya tadi kita melanjutkan untuk penemuan model proses yang kedua atau bagian kedua. Kita akan melanjutkan minggu kemarin, kita lanjutkan dengan kualitas model proses, cluster proses, dan analisa performance proses bisnis. Kita langsung masuk, let's start our class. Oke, kita masuk dulu ke kualitas model proses. Jadi setelah kita berhasil untuk menemukan model proses dengan prompt, selanjutnya kita menganalisis atau melihat kualitas model proses yang terbentuk. Untuk membandingkan antara algoritma penemuan model proses satu dengan yang lain, maka kualitas dari hasil algoritma atau model proses perlu untuk diukur. Salah satu bagian dari proses mining yang berfungsi untuk mengukur kualitas disebut sebagai conformance checking, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Conformance checking adalah teknik yang digunakan untuk mengkomparasi model proses dengan proses pada event log. Teknik conformance checking ini juga digunakan untuk mengecek apakah proses terekam di dalam event log atau data proses dapat digambarkan di dalam model proses. Conformance checking yang telah diimplementasikan pada software PROM, jadi conformance checking ini juga bisa lewat aplikasi PROM ya yang sudah kalian atau Anda semua install minggu lalu. Terdapat 3 penilaian, yaitu fitness, presisi atau precision, dan struktural. Fitness digunakan untuk mengukur seberapa besar proses pada event log yang dapat tergambar di model proses. Untuk presisi digunakan untuk mengukur seberapa besar presisi model proses dalam menggambarkan proses di event log. Struktural untuk mengevaluasi apakah model proses mendeskripsikan proses di event log secara struktural dengan baik. PROM membagi perhitungan fitness ke dalam dua cara, yaitu dari sisi model dan sisi log. Jika kita menghitung performance checking fitness dengan menggunakan PROM. Perhitungan dari sisi model dilakukan dengan cara menjalankan token pada model proses sesuai dengan proses di event log. Nilai fitness akan semakin tinggi apabila semakin sedikit token yang hilang ataupun yang tertinggal. Kemudian kita masuk ke presisi. Perhitungan presisi suatu model proses dilakukan berdasarkan relasi antar aktivitas pada model proses yang berhasil digambarkan sesuai dengan proses pada event log. Untuk struktural, PROM melakukan conformance checking struktural ini dengan cara mencari aktivitas maupun aktivitas tambahan yang digambarkan secara redundan. Semakin banyak yang redundan, maka semakin kecil nilai struktural untuk model proses tersebut. Nah, ini adalah tampilan menu conformance checker yang ada pada PROM. Jadi di sini bisa kita lihat ada fitness, kemudian ada F dan PSE untuk fitness, yaitu token based fitness metric, dan successful execution dan proper completion. Kemudian tinggal kita klik start analysis, maka akan muncul langsung untuk nilai fitness-nya. Nah, ini adalah contoh hasil dari fitness ketika kita sudah melakukan conformance checker pada PROM. Jadi di sini ada fitness, kemudian precision, dan structure. Maka bisa kita lihat ya, complete, complete, kemudian ini ada plus 10, kemudian 10, minus 10, dan minus 8. Untuk hands-on lab, dengan menggunakan event log yang sama, jadinya adalah tugas lab-nya untuk minggu ini,
Dengan menggunakan event log yang sama dengan pertemuan di minggu-minggu sebelumnya, mohon maaf, lakukan performance checking pada model proses yang ditemukan dengan algoritma alpha, alpha++, dan heuristic minor. Jadi, minggu lalu kita sudah mengetahui model proses hasil analisisnya dengan berbagai algoritma. Kemudian untuk hands-on lab minggu ini, silahkan lakukan conformance checker pada PROM dengan aplikasi PROM, algoritma alpha, alpha++, dan heuristic minor. Nanti silahkan diisi tabel ini, ya, nama conformance checking, fitness, model, log, proper completion, dan successful execution, kemudian presisi dan struktural. Ini silahkan diisi angka-angkanya di sini untuk bisa kita bandingkan manakah yang memiliki nilai fitness, presisi, dan struktural yang baik berdasarkan PROM dan event log masukan yang digunakan. Kemudian kita masuk kepada klaster proses. Untuk klaster proses, ini adalah proses pengelompokan beberapa proses berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan penganalisaan proses pada model spaghetti atau model proses yang memiliki aktivitas yang sangat banyak. Contoh algoritma klaster proses yang dijelaskan pada course ini atau pada kuliah ini hanya algoritma sequence clustering dan trace clustering. Jadi hanya ada dua ya yang akan dijelaskan pada course ini, yaitu sequence clustering dan trace clustering. Kita lihat dulu sequence clustering. Sequence clustering adalah proses pengelompokan case pada event log berdasarkan trace atau urutan proses yang mirip. Pengelompokan ini akan mempermudah pihak manajemen untuk membaca urutan proses sejenis. Algoritma sequence clustering bisa menggunakan aplikasi PROM. Kita lihat tampilannya, ini adalah tampilan data event log pada sequence clustering, ada PP1 sampai PP10, kemudian kita lihat preprocessing-nya ada minimum event occurrence, max event occurrence, minimum number of events in a sequence, max number of events in a sequence, minimum sequence occurrence, dan max sequence occurrence. Bisa disetting ya, jadi tergantung dari bagaimana sequence clustering atau cluster berdasarkan sequence yang ingin ditampilkan oleh PROM-nya. Nah, ini sequence clustering, number of cluster-nya ada berapa, silahkan diisi 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian klik tombol atau button cluster. Tampilan hasil sequence clustering ini ya, kalau clusternya 0 ada 7 instance, cluster 1 ada 3 instance type-nya untuk 7 instance ada PP1 sampai PP8, ada PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, dan PP8. Silakan nanti di cross-check dengan event log yang Anda gunakan. Karena ini saya juga menggunakan event log yang sama untuk cluster proses. Kemudian ini adalah tampilan hasil cluster 0 untuk sequence clustering dengan menggunakan event log atau data proses yang ada, yang tersedia. Nanti silakan bisa kita saling cross-check. Kemudian kita masuk ke algoritma trace clustering. Bedanya dengan sequence clustering, untuk trace clustering ini adalah berdasarkan trace-nya. Apa itu trace? Trace adalah alur dari aktivitas yang dijalankan dalam suatu proses. Jadi agak berbeda dengan case ya. Untuk event log, ini contohnya ya, mana itu trace. Event log ACD 45, BCD 42, ACE 38, dan BCE 22. Terdapat 4 trace, yaitu ACD, BCD, ACE, dan BCE. Jadi, trace itu adalah alur dari aktivitas yang dijalankan. Jadi, kadang-kadang ada beberapa parallel activity, jadi ACD, kadang-kadang ada ADC. Itu adalah dua cluster atau dua trace yang berbeda. Mohon maaf ya, bukan cluster, tapi trace. Sama seperti algoritma sequence clustering, trace clustering juga bisa menggunakan aplikasi PROM. Jadi tinggal klik-klik langsung jadi clusternya. Nah, ini adalah contoh dari trace clustering, karena trace clustering itu berdasarkan alur aktivitasnya. Nih,
ya, activity char stream, pattern profile, dan alphabet profile. Distance metricnya boleh pakai Euclidean, clustering algoritmnya boleh pakai k-means clustering, dan lain-lain ya, adalah drop down-nya ya, jadi bisa dipilih. Kemudian preprocessing-nya TF-IDF atau preprocessing SVD dan sebagainya. Kemudian kita klik button Start Clustering untuk menampilkan trace clustering yang terbentuk. Nah, ini adalah pengaturan cluster pada trace clustering. Jadi number of clusternya berapa, number of runs-nya berapa, random seed-nya ada berapa, kemudian klik cluster. Nah, ini adalah tampilan model hasil cluster 4 trace clustering, cluster 0, 1, 2, 3, jadi ada 1, 6, 2, 1. Number of clusternya 4, number of runs-nya 48, random seed-nya ada 9, 9, 9, dan seterusnya ya, dengan event log yang sama dengan sequence clustering sebelumnya. Kemudian hands-on lab untuk cluster proses, silahkan buka promnya, kemudian gunakan event log yang sama dengan materi yang kita gunakan di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian lakukan cluster proses dengan prom, yaitu trace clustering dan sequence clustering, kemudian analisis hasilnya. Bagaimana bentuknya, bedanya di mana. Walaupun sudah saya sampaikan di PPT ini sebetulnya ya bedanya secara visualisasi, tapi bisa kalian atau Anda semua peserta kuliah ini atau course ini melihat dengan hasil uji cobanya masing-masing. Untuk subtopik berikutnya, yang terakhir untuk penemuan model proses ini, silakan tonton video berikutnya.